Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Hayafila Fauziah. NIM saya 231111353 dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 2 Politeknik Kesehatan Bakti Mulia Sukoharjo. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi perkuliahan minggu ketiga Bapak Bambang. Materinya tentang kegunaan dan syarat database. Langsung saja kita ke materinya. Kegunaan dan syarat database. Penyusunan suatu basis data digunakan untuk mengatasi berbagai masalah pada penyusunan data, yaitu redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakai, masalah keamanan, masalah kesatuan, dan masalah kebebasan data. Di slide selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Berkas dan program aplikasi yang diciptakan oleh seorang programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data akan mengalami penggandaan pada berkas-berkas yang berbeda pula. Penyimpanan di beberapa lokasi untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang, penyimpanan, dan juga biaya untuk mengakses menjadi lebih tinggi. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa berkas dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Di slide selanjutnya ada kesulitan dalam pengaksesan data. Pada suatu saat akan dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 55122 Yogyakarta. Padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk menampilkan data tersebut. Maka kesulitan akan timbul dan penyelesaiannya untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Di slide selanjutnya ada isolasi data untuk standarisasi. Jika data tersebar dalam beberapa berkas dalam bentuk format yang berbeda, maka akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. Maka data dalam satu database harus dibuat satu format, sehingga mudah dibuat program aplikasinya. Di slide selanjutnya ada multiple user atau yang artinya banyak pemakai. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Salah satu alasan mengapa database dibangun adalah karena nantinya data tersebut akan digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama, tapi berbeda orang dan waktu. Semua ini akan memungkinkan untuk terjadi karena data yang diolah tidak tergantung dan menyatu dalam program, tapi ia terlepas dalam satu kelompok data. Di slide selanjutnya ada
Masalah keamanan. Tidak setiap pemakai sistem database diperkenankan untuk mengakses semua data. Keamanan ini dapat diatur lewat program yang dibuat oleh pemrogram atau fasilitas keamanan sistem operasi. Di samping itu, dengan sistem ini, maka proses backup akan dapat dilakukan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Ada masalah integritas atau kesatuan. Database berisi berkas yang saling berkaitan. Masalah utamanya adalah bagaimana kaitan antara berkas yang ada. Meskipun diketahui bahwa berkas A berkaitan dengan berkas B, tetapi secara teknis maka ada medan kunci yang akan mengaitkan kedua berkas tersebut. Di slide selanjutnya ada masalah data independence atau kebebasan data. Pada suatu aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman basic, misalnya jika program telah dibuat untuk menyelesaikan masalah pembacaan data untuk berkas pelanggan dengan berkas nomor, nama, alamat, maka setelah program jadi dan terdapat perubahan struktur berkas pelanggan, maka program tersebut harus diubah. Hal ini disebut bahwa program yang telah dibuat tidak bebas terhadap database. Di slide selanjutnya ada kemandirian program data. Metadata disimpan dalam DBMS. Dengan demikian, aplikasi yang membutuhkan tidak perlu memikirkan format datanya. Pencarian data dikelola oleh DBMS, sehingga tidak perlu program untuk mengakses rutin data. Kesimpulannya adalah meningkatkan pengembangan aplikasi dan produktivitas perawatan. Di slide selanjutnya ada meningkatkan kualitas data. Dilakukan dengan aturan validasi data constraint. Di slide selanjutnya ada akses data lebih baik atau responsif. Dengan menggunakan standar bahasa query atau SQL, maka pengaksesan menjadi jauh lebih baik dan cepat. Sudah selesai review materi perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.